juga? Aku sih nggak tahu ya, karena kan ini kan urusan hukum dan ini udah masuk ke penyidikan, bukan lagi sidik, bukan lidik, tapi sudah sidik dan sudah masuk ke atasnya lagi, yaitu penyidikan. Jadi kayaknya kalau untuk aku berbicara terlalu banyak kurang etis juga, karena kita punya institusi negara yang dimana kita benar-benar apresiasi banget karena ini semua berjalan dengan luar biasa ya, bukan cuma bukti aja sebenarnya, tapi mereka juga ternyata mengembangkan itu, bahwasannya dimana mereka mencari tahu juga ya Bang. Jadi kalau banyak yang bilang kan terima kasih juga Ayu sudah membantu jalannya proses penyidikan ini gitu, dengan bukti, saksi dan lain-lain. Tapi sebenarnya bapak-bapak polisi kita juga luar biasa gitu, karena mereka juga akhirnya mengembangkan dan ke rumah sakit terkait tentang lahirannya, tentang USG-nya dan lain-lain. Jadi buktinya nggak cuma dari aku doang, tapi dikembangin lagi. Bang, ini kan juga hampir semua saksi sudah ya, termasuk medis dan lain-lain, tinggal terlapornya aja LM. Apa nanti bisa ketika dia diperiksa langsung dinyatakan sebagai tersangka Bang? Karena dengan bukti-bukti yang sudah cukup kuat dari ya dari hukumnya. beberapa saksi ya Bang? Ya, kalau biasanya, kalau modelnya jalannya penyelidikan dan penyidikan yang sedemikian, apalagi ini soal ITA ya, ini cybercrime. Direktorat Cybercrime itu punya teknik khusus. Dia selalu menempatkan calon tersangka atau calon terdakwa itu di ujung pemeriksaan. Jadi dia pelan-pelan tuh, semua udah diperiksa keliling, supaya ketika dia membantah atau dia mengatakan yang sebaliknya, bahwa penyidik tuh, oh iya, tapi kalau kamu ngomong A, kok ini Z ya? Kamu ngomong C, kok ini F ya? Nah, selalu dia sudah punya counternya, jadi nggak perlu ada cocok lagi ya gitu. Ya, nggak perlu ada dikonfrontir, dia langsung oke, kalau memang pengakuan kamu sedemikian, berarti kamu jawabnya berbelit-belit, tidak kooperatif. Artinya hari itu bisa ditetapkan sebagai saksi dulu, diperiksa. Kemudian hari itu juga ditangkap. Bisa hari itu jadi tersangka dulu, habis itu ditangkap. Ya, nggak boleh pulang gitu. Nggak boleh pulang 1 kali 24 bisa gitu ya Bang? Bisa. Seremnya takut ya, makanya hati-hati tuh kalian. Iya, karena memang pemeriksaan itu misalnya berapa jam nih? Ya, misalnya 3-4 jam. Nah, sampai sore nggak boleh pulang tuh biasanya. Karena udah tersangka kan? Ya. Terus dikeluarin tuh surat merah tuh. Iya, tahan. Ya. Dan itu pernah terjadi juga sama beberapa teman-teman kita kan, teman artis juga gitu kan. Kan Ya, kita gitu deh. kesulitan juga ya Bang aksesnya untuk menanyakan perihal perkembangan kasus ini di Barreskrim sendiri ya Bang. Kalau Abang ada bocoran nggak sih kapan LM sendiri akan diperiksa? Kalau nanyanya yang paling utama harusnya ke Karopenmas. Ya. Nah, kalau Karopenmas pasti dia mau jawab. Ya, boleh. Jadi kan ada apa namanya? Humas ya, Humas Barreskrim. Ke situ, jangan ke penyidiknya. Saya bukan, dia nggak bakal nanya, nggak bakal jawab. Karena kewenangan untuk memberikan keterangan dari seluruh direktorat yang ada di Barreskrim itu hanya Humas. Ya. Jadi dia yang benar-benar mau, nanti nanya nih ke penyidiknya, udah sampai mana sih? Misalnya, ini perkara RK Pak, ini pasti langsung dijawab. Karena saya yakin ini teman-teman infotainment sampai detik ini belum ada yang ke Humas kan. Coba tanya. Kalian mau cepet-cepet aja sih nungguin di lobby, nggak mau ke tempat Humasnya. Iya, tanya coba. Iya. Mungkin besok-besok pas bareng awal. Nggak ada bocoran Bang. Kapan sih, kan ini semua udah diperiksa ya Bang? Kalau boleh prediksi ya? Kan kayak prediksi aja ya. Kalau prediksi bukan bocoran ya. Bukan bocoran ya. Karena Ini takutnya tebak-tebakan gua nih. ya, tebak-tebakan Ya. kita. Kita nebak-nebak aja tadi di atas kan, kita pikir ini udah posisi udah tersangka, terus saksi udah diperiksa semua,
belum tersangka, ini udah mau tersangka kan gitu. Terus ini saksi udah diperiksa semua ya, terus ya paling nggak lama lagi lah, sebelum bulan berakhir mungkin. Ya sebelum Tadi kata rekan saya, Mas Sunan Kalijaga, katanya lu tega banget lo katanya. Gue bilang yang nangkap kan polisi bukan kita, yang lapor Pak RK bukan kita. Iya, ngapain kita, ya kita nggak tega kan. Sampai klien saya aja bilang, aku juga nggak tega ya ini kemarin makanya kan kita coba koordinasi lah, supaya memang kalau emang ada waktunya biar dia minta maaf ya kasih lah kan. Sebenarnya gitu. Kan aku tuh dipanggil hari Senin ya, aku itu lagi di Singapura, jadi dari hari Sabtu itu saya sudah di Singapura. Nah kebetulan saya bertelepon dengan Mas Herdian itu, sebenarnya dari hari Jumat itu surat itu sudah ada, dan Mas Herdian juga sudah memberikan suratnya ke aku gitu, dimana hari Senin itu aku dipanggil sebenarnya, bahwasannya aku harus menandatangani berita acara, karena kan ya bisa dibilang saksi kunci ya Bang, dan semua jalannya penyidikan ini kan ya mungkin aku bersyukur sih, maksudnya dipermudah gitu dengan adanya semua saksi, dengan adanya semua bukti gitu, karena hukum itu bukan tentang apa yang kamu omongin, bukan tentang apa yang air mata jatuh, tapi tentang air mata siapa jatuh? Air mata sebelah Bang, suka nangis-nangis lagi mencari simpati. Ya mungkin agak-agak takut kali ya nggak apa-apa juga kayak, cuman ya itu kan aku bilang, tapi kan hukum itu adanya 2 bukti dan 2 saksi kan gitu kan, apalagi kalau buktinya lebih dari 2 dan saksinya lebih dari 2 puluhan. Gitu. Jadi ya di sini jujur aku nggak tega sih, karena kan ya dari kemarin tuh sebelum aku pulang ke Indonesia, aku sempat bercerita sama Bang Herdian bahwasanya Bang, kan aku juga lagi IPF ya, aku juga kalau jadi seorang ibu gimana ya, karena kan posisinya adalah ini nanti si Mbak LM sendiri kan jadi kasihan ya gitu, karena anaknya bagaimana gitu. Yang aku pikir bukan Mbak LM-nya sih, ya Mbak LM-nya ya harus menerima resiko apa yang ada. Kemarin lantang banget pas preskon ngomongnya, Ini kan ada, buktiin dong. ini kan ada laporan juga ya, nggak Gugatan. ngaruh ya Bang, ada gugatan juga Ya. ya, nggak ngaruh lah ya Bang sama laporannya. Mau aku sebagai praktisi hukum, Ya. kasih komentar boleh? Ya abang sebagai Ya, kalau saya sebagai praktisi hukum bukan lawyernya Ayu, saya kan berkata sedemikian. Dari konstruksi hukum yang sudah ada di SIPP Pengadilan Negeri Bandung, yang harus ditanyakan pertama tuh legal standing. Nah, legal standing itu dia agamanya apa? Agamanya apa sih? Muslim, Serius lu? bukan Pak Muslim ya. Maksudnya Muslim? Muslim bisa Atau Islam ya. Ya mungkin. Atau kalau udah ganti ya. Ya mungkin kan ada Islam sih kayaknya. ada namanya kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kan sudah pernah ditanyakan ke si TH-nya kan, kenapa kok di Bandung tempatnya tergugat? Oke. Nah, tapi kok kenapa di pengadilan negeri bukan pengadilan agama? Kan belum ada yang nanya kan? Nah coba tanya lagi ke dia. Terus aku mau nanya nih Jawabnya Bang, apa? abang sebagai praktisi hukum, jangan sebagai lawyer aku nih. Ya. Kenapa gugatannya kok bukan tentang anak Bang? Oh ya. Dia gugatannya perbuatan melawan hukum. Emang apa yang dilawan sih Bang, kalau boleh tahu Bang? Saya sempat diskusi agak panjang soal ini. Sebetulnya dia dirugikan apa sih dari yang digugatnya dia? Anak kan katanya. Kalau punya anak apa dia jadi rugi?
Nah, itu rugi katanya. makanya saya sangat bertanya-tanya isi gugatannya sih apa sih? Kita udah tahu. Bukan dalam pokok bagannya itu kan kita nggak Oh. tahu. Tapi petitumnya di sana kan diminta tuh A B C D E E F G. Nah cuman apa namanya memerintahkan untuk tes DNA kan nggak ada. Nah harusnya kan Kalau memang minta itu untuk anak ya dimasukin dong. dimasukin aja. Dan harusnya juga di pengadilan Jadi lebih agama jelas. ya, Bang. Ya. Karena kan pengesahan ya, Bang. Betul, Nah. harusnya pengadilan agama. Kalau memang Muslim, Kan kita belajar dari perkara siapa namanya sebelumnya? Ada artis Rizky. si Adista, oh. itu yang Rizky Aditya. Rizky Aditya ya. Dia pengadilan agama. Ah. Ya. Benar apa benar? Benar. Bener apa bener? Makanya saya pikir mungkin saya bodoh ya. Jadi makanya Enggak dia lah. milihnya itu gitu Kayaknya loh. bukan abang yang bodoh, Bang. Saya nggak Orang ngerti. lain mungkin. Ya mungkin. Saya mungkin, karena saya kurang paham. Makanya ketika ada orang berkomentar tentang apa namanya yang harusnya di pengadilan agama tapi itu di pengadilan negeri, boleh-boleh aja. Boleh nggak? Boleh. Nah, tapi nanti hakim mau terima nggak itu? Kalau misalnya, mohon maaf, lawyernya Pak RK, si Bang Muslim tiba-tiba, gue eksepsi nih, salah kamar. Capek nggak? Capek. Gitu sih dari pendapat saya sebagai praktisi. Terus aku mau nanya juga deh, Bang. Kalau misalnya dari gugatan LM sendiri, itu kan tanggal 19 ya, Bang. Kalau misalnya Nggak datang. Pak RK nggak datang gimana, Bang? Apakah boleh-boleh saja? Boleh. Artinya gini, kalau memang dia dianggapnya belum menerima panggilan itu secara patut, rela aslinya ya, dia punya kesempatan beberapa kali untuk dipanggil ulang. 3 kali 4 kali ya. Ya, jadi sampai hakimnya bilang, oke, udah kita tinggal aja nih, misalnya, oke, ganti alamat nih, misalnya. Yang ketiga, oke, kita panggilan gue lewat koran, bisa. Ini pengadilan bukan agama ya, ini negeri ya. Pengadilan lewat koran. Nah, kalau goib itu di pengadilan agama. Artinya dia diumumkan di suatu koran atau media massa memanggil si X untuk datang ke pengadilan itu, gitu. Nah, Kalau sudah tidak kooperatif gitu ya. bukan kalau dia memang nggak mau datang. Oh. Nah, tapi mohon maaf nih, ini kalau kata orang garis finishnya udah dekat nih di baris krim nih. Iya. Nah, bisa nggak sampai tanggal 19? Nah itu dia Teng, teng, teng. Nah, itu pertanyaannya. pertanyaan di situ.